Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi dengan channel Sarjana Indonesia. Cuman spesifikasinya hari ini kita akan membahas tentang hama dan penyakit. Sebelum ke sana, kita untuk mengetahui hama dan penyakit, kita tentunya harus bisa mendiagnosa hama dan penyakit pada tanaman. Oke, sebagai pendahuluan, apa yang biasanya terjadi ketika ada serangan hama dan penyakit? Tanaman tidak normal adalah sebagian atau seluruh bagian tanaman tidak berfungsi normal karena pengaruh dari luar yang berakibat pada penurunan nilai ekonomis atau hasil dalam kurung jumlah dan kualitas. Jadi tanaman tidak normal itu, kalau tanaman sudah terkena serangan hama dan penyakit, itu biasanya tidak normal. Kita bahas hama penyakitnya ya, kita tidak membahas kekurangan unsur hara atau lain-lain lah. Cuman intinya, kalau tanaman sudah kekurangan atau tanaman itu tidak normal, rata-rata karena ada serangan hama ataupun penyakit. Cuman untuk mendefinisikannya, kita harus tahu bahwa tanaman tidak normal itu sebagian atau seluruh bagian tanaman tidak berfungsi normal karena pengaruh dari luar yang berakibat penurunan ekonomi atau nilai. Tuh. Jadi kalau tanaman sudah tidak normal, biasanya sampai berdampak pada penurunan ekonomi atau penghasilan kita, itu bisa kita sebut tanaman sudah tidak normal. Itu untuk pendahuluannya ya. Oke, next. Penyebab tanaman tidak normal itu ada dua. Pertama faktor biotik, yang kedua faktor abiotik. Biotik itu artinya faktor hidup, bahan-bahan hidup. Abiotik tidak hidup. Gitu. Jadi kalau yang maksudnya hidup itu sesuatu yang mempunyai nyawa. Nyawa, hama, penyakit yang mempunyai nyawa itu faktor hidup. Tapi ada juga faktor tidak hidup. Misal air, udara, angin, suhu, bahan kimia, sinar matahari itu faktor tidak hidup. Tapi kalau faktor hidup seperti kita lihat ini di materi, ada jamur, ada bakteri, virus, mikoplasma, nematoda, serangga, tungau, manusia. Perlakuan budaya yang salah maksudnya. Oke, next. Pentingnya diagnosa. Kenapa? Kita harus sebagai petani harus bisa mendiagnosa tanaman kita. Jadi bukan hanya dokter, sama seperti dokter lah. Sama seperti dokter mendiagnosa kita. Kalau manusia sakit datang ke dokter pasti ditanya, didiagnosa dulu ada dokter, apa keluhannya, apa yang terjadi, sudah berapa hari, penyebabnya apa, awalnya bagaimana, seperti itu. Petani pun sama, cuma kalau petani itu kan enggak, tanaman enggak bicara. Tanaman enggak bicara, kita yang harus peka. Kita harus melihat tanaman itu, kita diagnosa. Kita diagnosa yang tepat menentukan efisiensi dan efektivitas pengendalian dan penanganan. Oke, maksudnya gini, kalau kita tidak tepat dalam penanganannya, maksudnya dalam diagnosanya, misal kena layu bakteri, ternyata kita semprot pakai insektisida, ya gak ngefek. Seperti itu. Jadi pentingnya diagnosa itu apa? Agar tepat dalam penanganannya. Jadi tanaman itu kena penyakit apa, kita diagnosa, baru itu kita bisa menentukan penanganannya. Ini langkah tepat diagnosa itu ada tiga. Yang pertama, tepat kenali gejala. Jadi gini yuk, ini tanaman kenapa yuk? Ini kok kalau pagi seger, kalau siang layu, kalau malam seger lagi, itu gejala. Yang kedua, setelah kita mengidentifikasi yang pertama, gejalanya, kita cari penyebabnya. Loh, kenapa ini? Apa kalau siang hari kekurangan air? Apa kalau pagi itu airnya lebih? Apa kalau sore itu ada apa airnya banyak juga kok cuma siangnya layu seperti itu. Yang ketiga, kenali faktor pendukung. Seperti tadi, air, lingkungan, matahari atau misal wah ini kenapa kok layu? Tiba-tiba kita simpulkan kena penyakit. Enggak juga, bisa saja kena herbisida kayak gitu. Selanjutnya, cara tepat kenali gejala. Ini. Yang pertama, lihat dari jarak dekat dan amati tanda-tanda pada tanaman sakit tersebut. Gini, kalau kita mau mendiagnosa tanaman, jangan kita lihat dari pemantang sawah yang jaraknya 30 meter kita lihat. Terus kita simpulkan, waduh, kena iki. Nah, jangan. Jadi kita harus dekati tanaman itu, kita lihat, kita raba-raba, kita bolak-balik daunnya, kita cek tanahnya, kita cek akarnya seperti itu. Terus yang kedua, lihat kondisi tanaman di sekitarnya yang memiliki gejala atau tanda-tanda yang sama. Misal kita bersebelahan sama-sama tanam cabai. Sebelah kita itu kena penyakit apa loh? Penyakitnya sama ternyata penyakit ini kayak gitu ya. Selanjutnya ini kita gunanya mengamati dari dekat tadi apa? Untuk melihat tanda khas dari gejala tersebut. Setiap penyakit, setiap hama memiliki tanda-tanda khas. Jadi kita harus sebagai petani harus belajar tentang itu. Jangan dipukul rata. Misal ini yang parah funginya atau serangan jamurnya. Wes, kita inseknya kita jos-jos kan ya percuma. Gak efektif, gak tepat, buang-buang uang akhirnya. Ini cara tepat kenali penyebab ini ya.
Pertama, amati bagian organisme dan gejala khasnya. Jadi bagian tubuhnya itu kita awasi, bagian tanamannya ya kita awasi ya. Pertama, misalnya jamur, bintil-bintil jamur, spora jamur, os bakteri, virus. Tuh, kalau virus ada gejala khasnya, jamur pun ada gejala khasnya. Seperti apa nanti kita akan sampaikan. Simak terus makanya video ini jangan berhenti supaya pemahamannya semakin dalam ya. Ini yang terakhir ini lebih kehamannya whitefly, kutu daun, whitefly itu ya kutu kebul ya, kutu putih. Trips dan lain-lain. Trips yang biasanya kita menyebabkan daun tanaman cabai kita kuning itu trips biasanya seperti itu. Tepat kenali faktor pendukung. Gini, kumpulkan informasi kapan tanaman mulai terjangkit penyakit, bagaimana pola sebarannya. Lah, ini gini aja. Makanya petani itu wajib setiap hari ada di sawahnya. Kalau petani tidak di sawahnya ya ngapain? Tidak bisa kita mendiagnosa penyakit. Jadi kita bisa tahu mulai kapan penyakit menjangkit ini. Sama kayak orang sakit, mulai kapan Pak Anda sakit? Mulai kapan Mas Anda sakit? Seperti itu. Bagaimana pola sebarannya? Oh, penyebarannya dari mana? Dari air kah? Dari daun kah? Seperti itu, ya. Atau dari tetangga sebelah kah? Lewat angin seperti itu. Jadi kita harus mengenali itu. Yang kedua, pada ketinggian dan tipe tanah seperti apa terjadinya. Jadi gini ya, kita nanam cabai itu kalau di ketinggian, di highland, di midland atau di lowland itu pasti penyakitnya berbeda. Diagnosanya berbeda juga. Jadi kita harus memahami kita tanamnya di mana seperti itu. Yang ketiga, bagaimana keadaan cuaca sebelum penyakit muncul. Misal, oh di sini ini sering hujan, akhirnya kena busuk daun, kena busuk batang, bisa seperti itu ya. Jadi kita harus mengamati faktor lingkungannya juga. Hujan itu kan faktor lingkungan kayak gitu. Kita tidak bisa mengontrol hujan. Gitu. Kalau yang hama penyakit bisa kita kontrol, tapi kalau hujan tidak bisa. Kalau ada waktunya hujan ya sudah hujan seperti itu. Perlakuan budidaya apa yang diberikan sebelum penyakit muncul? Misal seperti ini ya. Loh, ini tanamannya kok bercak-bercak coklat-coklat. Apa kena serangan jamur ya? Kita cek dulu. Misal kemarin kita habis aplikasi pestisida. Kita lupa, tangki sprayer kita habis gunakan herbisida. Lah itu. Bisa saja, wah, kena jamur, ternyata kena herbisida. Kayak gitu. Jadi harus betul-betul kita amati kayak gitu ya. Selanjutnya, daftar penyakit penting pada tanaman hortikultura. Ini ya, tanaman-tanaman kalau ini yang saya tampilkan cabai. Kalau di cabai sama tomat itu hampir sama penyakitnya karena memang satu keluarga ya Solanaceae, yaitu layu bakteri, busuk batang, Phytophthora, busuk buah, Anthracnosa, bercak bakteri, Gemini virus, cucumber mosaic virus, Chili final mottle, CVMV pokoknya gitu ya, Chili final mottle virus kayak gitu. Seperti apa sih bentuknya nanti? Kalau Anda simak video ini sampai selesai, nanti kita akan tahu seperti apa sih ini untuk membedakan. Layu bakteri itu seperti ini, busuk batang itu seperti ini, kayak gitu ya. Hawar Phytophthora seperti ini, cucumber mosaic virus atau CMV seperti ini, tomato mosaic virus TOMV seperti ini, kayak gitu. Jadi jangan, biasanya kalau di tempatku di sini seperti jebuk, kayak gitu. Jadi kita biar tahu. Oh ini virus ini jenis virus ini. Lah gunanya tahu apa? Ya supaya obatnya tetap, pestisidanya tepat, pengendaliannya tepat. Sakit perut dikasih obat sakit kepala, ya sembuh kepalanya, perutnya tetap sakit seperti itu. Jadi memang tepat sasaran, tepat obatnya juga kayak gitu. Tepat diagnosa tapi yang di awal. Nih timun-timunan, Gemini virus, kresek, downy mildew, powdery mildew, busuk batang berlendir, layu fusarium, zucchini yellow mosaic virus, ZMV, cucumber mosaic virus, MV, layu bakteri ini ya. Karena kadang layu itu ada dua macam, layu fusarium sama layu bakteri. Kalau kena layu bakteri kita kasih fungisida ya nggak mempan kayak gitu. Atau sebaliknya, layunya karena jamur, layu fusarium, kita kasih bakterisida ya nggak mempan juga, nggak efektif. Kalau ditereng layu bakteri, busuk Phomopsis, Gemini virus, kacang panjang, Gemini virus, layu bakteri, layu fusarium inilah ya macam-macam itu. Dari timun-timunan sama di Solana tadi itu. Oke, sementara kita sampai ini dulu. Kalau untuk materi tentang apa sih penyakit-penyakit yang terpenting dari tanaman-tanaman yang kita budidayakan. Hortikultura ya tepatnya. Dan kalau kita pengen tahu seperti apa Gemini virus, seperti apa layu bakteri, seperti apa layu fusarium, monggo subscribe channel ini Sarjana Indonesia, spesifikasi pertanian sekarang. Like, komen, dan tunggu video selanjutnya. Supaya kita semakin cerdas menjadi petani Indonesia. Oke, jangan lupa simak channel kita, subscribe channel kita Sarjana Indonesia.
channelnya Rakyat Cerdas Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.